Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusrahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastaghfiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat umur, kesehatan, kesempatan, keimanan kepada kita, sehingga pada hari Jumat yang mulia ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas harian kita. Dan yang paling utama, kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat fardu Jumat. Salawat dan salam kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalunya kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini, pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak, menghimbau, berwasiat kepada seluruh jamaah, terlebih dari khatib sendiri. Marilah kita meningkatkan nilai keimanan kita, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu kendala-kendala mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar selalu dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis sahih yang menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah, yang artinya berdoa itu adalah sebuah ibadah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berjanji bahwa barang siapa yang berdoa kepadanya, tentu Ia akan mengabulkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastaghfiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka akan masuk neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan doamu. Nyata sekali ayat tersebut di atas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar akan mengabulkan doa seorang hambanya. Namun secara realitas
ternyata masih banyak orang yang mengeluh bahwa doanya masih belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap pagi dan malam dia menadahkan tangannya memohon kepada Ilahi, tetapi apa yang dimintanya juga tak kunjung datang. Timbullah pertanyaan di dalam hatinya, mengapa permohonanku itu masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jarang sekali orang yang mau berusaha melakukan introspeksi diri, apa kendala-kendala doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita selidiki lebih dalam, ternyata kendala-kendalanya itu ada pada si pemohon atau orang yang berdoa itu sendiri. Untuk mengetahui kendala-kendala dikabulkannya doa, khotib ingin mengemukakan nasihat seorang sufi yang bernama Imam Ibrahim bin Adham, yang ucapan-ucapannya banyak mengandung mutiara hikmah. Suatu riwayat menceritakan bahwa ketika Imam Ibrahim bin Adham berjalan di pasar Basrah, beliau menerima pertanyaan dari sebagian penduduk, mengapa nasib kami belum juga berubah? Padahal kami selalu berdoa siang dan malam, sedang Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadanya. Inilah pertanyaan-pertanyaan dari penduduk Basrah. Kemudian Imam Ibrahim bin Adham memberikan jawaban yang tegas kepada mereka. Ya ahlal Basrah, matat qulubukum fi asrati asyab wa kaifa yustajabu du'aikum, yang artinya, wahai penduduk Basrah, hati kalian telah mati pada 10 perkara, maka bagaimana mungkin doa kalian akan dikabulkan? Kemudian beliau menjelaskan apa saja kendala doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Araftumullah ta'uddu haqqah, yang artinya kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak memiliki haknya. Hak atas manusia, hak Allah atas manusia ialah agar manusia beribadah kepadanya. Setiap manusia haruslah mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan jalan ibadah kepadanya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang? Allah memerintahkan menempuh jalan yang ke kanan, tetapi kalian juga masih menempuh jalan yang ke kiri. Yang kedua, tidak mengamalkan isi Al-Qur'an. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih, yang artinya kalian membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan isinya. Kitab suci Al-Qur'an senantiasa dibaca, dilakukan dengan bermacam-macam lagu, tetapi sayang isinya tidak kalian kaji sehingga tidak bisa menghayatinya. Kalaupun ada 1-2 ayat yang dapat kalian pahami, itu pun tidak pula kalian amalkan, bahkan kadang-kadang sengaja untuk kalian langgar. Yang ketiga, tidak mengikuti sunnah Rasul. Idza aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatah, yang artinya kalian mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi sunnahnya ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan jalan yang lurus, tetapi tidak sedikit manusia yang memilih jalan yang berliku-liku. Padahal kalian semua tahu bahwa beliau adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan yang baik bagi kita sebagai umatnya. Yang keempat, tunduk kepada setan. Idza aitum adda wa tasyaiton wa ta'tumuhu wa wafaqtumuh, yang artinya kalian mengaku memusuhi setan tetapi mematuhi dan menyetujuinya. Setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia, yang selalu ingin menjerumuskan manusia ke lembah kenistaan, sehingga setan memiliki banyak teman di dalam neraka. Namun sayang, pada umumnya manusia justru lebih berteguh lutut dan tidak berdaya menahan bujuk rayu dan godaan setan. Yang kelima, mau masuk surga tetapi tidak mau beramal. Idza aitum duhulal jannah walam ta'malu laha, yang artinya kalian mengaku ingin masuk surga tetapi tidak mau beramal. Maksudnya orang yang demikian taubahnya dengan orang yang ingin kaya tetapi tidak mau berusaha, mau menang tapi tidak mau berjuang, mau pandai tetapi tidak mau untuk belajar. Yang keenam, menjerumuskan diri sendiri ke jurang neraka. Idza aitumun najata minan nar wa ramaitum biha anfusakum, yang artinya kalian mengaku ingin selamat dari api neraka tetapi justru kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalamnya.
Maksudnya ialah pada umumnya manusia ingin memasuki pintu kebahagiaan, namun ia menguncinya sendiri, yaitu tidak mau mengerjakan yang makruh tetapi selalu bergelimang dosa dan maksiat. Berarti ia telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam lembah api neraka. Yang ketujuh, menyadari akan mati tetapi tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Qultum innal mauta haqqo wa lam tasta'idullah, yang artinya kalian mengatakan bahwa kematian itu pasti akan datang, tapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Artinya kalian sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan hidup yang abadi di akhirat kelak. Namun demikian kalian mengerjakan amal yang soleh yang akan menjadikan anak kunci pembuka pintu kehidupan yang kekal dan abadi. Yang kedelapan, gemar melihat aib orang lain, aib sendiri tidak pernah dilihat. Istaghaltum bi uyubi ihwanikum wala taruna uyuba anfusikum, yang artinya kalian sibuk memikirkan dan mengurus aib saudara kalian sendiri, tetapi kalian tidak pernah melihat aib kalian sendiri. Maksudnya orang yang demikian selalu menuding-nuding orang lain dengan telunjuknya, tapi amat sangat jarang menghadapkan telunjuknya kepadanya sendiri. Yang kesembilan, merasakan nikmat tetapi tidak mau bersyukur. Akaltum nikmata rabbikum walam taskurullah, yang artinya kalian memakan nikmat ilahi tetapi tidak pandai bersyukur kepadanya. Artinya sejak kecil manusia memakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak berterima kasih kepadanya, malah kadang-kadang membangkang dengan menunjukkan sikap arogan dan lupa akan daratan. Yang ke-10, menguburkan jenazah tetapi tidak menjadikannya sebagai sebuah pelajaran. Dafantum mautakum walam taqtabiru bihim, yang artinya kalian ingin menguburkan orang yang mati tetapi tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Maksudnya jika ada orang yang meninggal dunia, selalu tidak ketinggalan ikut mengantarkan jenazah itu sampai ke liang lahat, tetapi tidak mengambil pelajaran dari kejadian itu, yakni apabila hari ini kita ikut mengantarkan orang ke kuburan, mungkin besok lusa kita sendiri yang akan diantarkan oleh orang lain ke kuburan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah 10 macam kendala yang mengakibatkan doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut butir-butir hikmah Imam Ibrahim bin Adam yang seharusnya mengetuk kalbu setiap muslim untuk mampu dan mau introspeksi diri, sehingga setiap ia berdoa semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman hajada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sebelum khatib membacakan akhir daripada doa, khatib di sini juga menghimbau kepada seluruh jamaah sekalian, khususnya Dasar Ramah Muda, marilah kita sama-sama menjaga Harkam Tipmas yang ada di Dasar Ramah Muda khususnya, guna Harkam Tipmas yang lebih kondusif lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziratan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Waskurullaha alazim yashkurkum waskuruhu ala ni'mai yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.